Halo sahabat tani di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dan sering ditanyakan oleh tuanmen petani padi. Bagaimana cara mencampur pestisida mulai dari insektisida, fungisida, lalu ditambah pupuk daun dan zat pengatur tumbuh atau ZPT agar efektif dan yang paling penting aman untuk tanaman padi kita. Banyak yang masih bingung, takutnya salah campur, malah tanamannya jadi stres, gosong, atau bahkan mati. Nah, jangan khawatir, di video ini akan kita kupas tuntas sampai ke akarnya. Sebelum kita mulai mencampur, ada prinsip dasar yang wajib kita pahami. Anggap saja kita mau bikin minuman es campur yang enak. Ada urutan bahan yang dimasukkan kan? Sama halnya dengan pestisida. Urutan yang benar sangat menentukan keberhasilan aplikasi. Jangan sampai bahan aktif yang satu malah merusak bahan aktif yang lain. Prinsipnya adalah kita mulai dari yang paling sulit larut dulu, baru ke yang paling mudah larut. Jadi urutan emasnya seperti apa? Pertama, siapkan ember atau wadah terpisah yang sudah diisi setengah air bersih. Ingat ya, jangan langsung mencampur di dalam tangki semprot. Ini penting untuk memastikan setiap bahan larut sempurna terlebih dahulu. Langkah pertama adalah melarutkan pestisida yang berbentuk tepung atau butiran yang dapat larut dalam air. Contohnya seperti produk dengan kode WP Wettable Powder, WG Water Dispersible Granule, atau SP Soluble Powder. Ambil dosis yang sesuai anjuran, masukkan ke dalam wadah terpisah tadi, lalu aduk sampai benar-benar larut dan tidak ada gumpalan sama sekali. Pastikan larutannya homogen. Setelah larut sempurna, baru tuangkan ke dalam tangki semprot yang juga sudah diisi setengah air. Kemudian, aduk lagi di dalam tangki. Setelah yang berbentuk tepung, langkah kedua adalah giliran pestisida yang formulanya cair pekat, seperti SG Suspension Concentrate atau SISU. Produk-produk ini biasanya lebih kental. Cara melarutkannya sama. Ambil dosis yang dibutuhkan, larutkan dulu di ember terpisah dengan sedikit air, aduk rata. Baru masukkan ke dalam tangki semprot yang sudah berisi larutan pertama tadi. Setiap kali memasukkan larutan baru, jangan lupa untuk selalu mengaduk isi tangki agar tercampur merata. Urutan ketiga adalah untuk pestisida yang formulanya emulsi, yang paling umum kita temui dengan kode EC Emulsifiable Concentrate. Biasanya produk ini kalau dicampur air akan berubah warna menjadi putih susu. Seperti biasa, larutkan dulu di ember terpisah sebelum dimasukkan ke dalam tangki. Kenapa EC di urutan ini? Karena sifatnya yang mengandung pelarut minyak. Jika dimasukkan di awal, bisa-bisa ia melapisi partikel tepung dan membuatnya jadi sulit larut. Jadi selalu ingat ya, tepung dulu, baru yang cair kental, baru yang cair bening seperti EC. Nah, setelah semua pestisida, insektisida, dan fungisida tercampur dengan baik sesuai urutannya, sekarang giliran nutrisi tambahannya. Disinilah kita memasukkan pupuk daun. Pupuk daun, baik yang berbentuk tepung maupun cair, biasanya sangat mudah larut dalam air. Jadi, kita masukkan setelah semua pestisida larut. Prosesnya tetap sama. Larutkan dulu di wadah terpisah untuk memastikan tidak ada yang menggumpal, baru tuangkan ke dalam tangki. Lalu, bagaimana dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT? ZPT ini kita masukkan pada urutan berikutnya setelah pupuk daun. ZPT biasanya digunakan dalam dosis yang sangat kecil, jadi pastikan Anda mengukurnya dengan akurat. Kesalahan dosis ZPT bisa berakibat fatal bagi pertumbuhan tanaman. Setelah ZPT masuk dan diaduk rata, barulah kita masukkan bahan terakhir yang sifatnya sebagai pelengkap. Bahan pelengkap ini adalah perekat,
perata, dan penembus. Fungsinya sangat penting untuk memaksimalkan kinerja semua bahan yang sudah kita campur. Perekat akan membuat larutan semprot menempel lebih lama di daun, tidak mudah luntur oleh embun atau hujan. Perata akan membuat butiran semprot menyebar merata di seluruh permukaan daun, tidak hanya mengumpul di satu titik, dan penembus akan membantu bahan aktif pestisida dan nutrisi meresap lebih cepat ke dalam jaringan tanaman. Bahan ini dimasukkan paling akhir, setelah semua pestisida dan pupuk larut sempurna. Setelah semua bahan masuk sesuai urutan tadi, tepung, cair pekat, emulsi, pupuk daun, ZPT, dan terakhir perekat, langkah selanjutnya adalah menambahkan air ke dalam tangki semprot sampai penuh sesuai takaran yang diinginkan. Aduk sekali lagi seluruh campuran di dalam tangki sampai benar-benar homogen. Sekarang, larutan super Anda siap untuk diaplikasikan ke tanaman padi. Ada beberapa tips tambahan yang sangat penting. Pertama, selalu baca label kemasan produk. Di sana tertera informasi dosis anjuran, waktu aplikasi yang tepat, dan yang paling penting, informasi kompatibilitas atau kecocokan produk tersebut jika dicampur dengan bahan lain. Beberapa produk memang secara spesifik tidak boleh dicampur. Misalnya, jangan pernah mencampur pestisida yang bersifat basa kuat dengan yang bersifat asam kuat, karena bisa terjadi reaksi kimia yang menetralkan atau bahkan menghasilkan zat beracun bagi tanaman. Contoh umum adalah jangan mencampur pestisida berbahan aktif tembaga dengan pupuk yang mengandung sulfur atau sebaliknya dalam kondisi tertentu. Kedua, lakukan tes skala kecil terlebih dahulu. Jika Anda ragu dengan campuran baru yang belum pernah Anda coba, jangan langsung menyemprot 1 hektar sawah. Coba campurkan sedikit di dalam botol bening. Perhatikan apakah ada perubahan fisik yang aneh, seperti larutan menjadi panas, timbul endapan, gumpalan, atau buih yang berlebihan. Jika ada reaksi seperti itu, lebih baik jangan lanjutkan. Jika kelihatannya aman, coba semprotkan ke beberapa rumpun padi saja. Lalu amati reaksinya selama 1-2 hari. Jika tidak ada gejala negatif seperti daun layu atau gosong, barulah Anda bisa aplikasikan ke area yang lebih luas. Ketiga, perhatikan pH air yang Anda gunakan. Kualitas air sangat berpengaruh pada efektivitas pestisida. Air yang terlalu basa pH di atas 7 bisa menurunkan kinerja beberapa jenis bahan aktif insektisida dan fungisida. Jika memungkinkan, ukur pH air Anda dan gunakan produk penurun pH jika diperlukan agar berada di kisaran netral atau sedikit asam. Dan yang terakhir, selalu utamakan keselamatan diri. Gunakan alat pelindung diri yang lengkap saat mencampur dan menyemprot pestisida. Pakai masker, sarung tangan, kacamata, dan baju lengan panjang. Lakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari saat angin tidak terlalu kencang untuk menghindari semprotan terbawa angin dan mengenai diri kita atau lingkungan sekitar. Jadi, kesimpulannya, mencampur berbagai jenis produk untuk tanaman padi itu boleh dan bisa sangat efektif asalkan kita tahu ilmunya. Ingat urutan emasnya, mulai dari yang berbentuk tepung WP, WG, lalu cair pekat SC, kemudian emulsi SC, dilanjutkan dengan pupuk daun, CPT, dan diakhiri dengan perekat atau perata, penembus. Selalu larutkan satu persatu di wadah terpisah sebelum dimasukkan ke tangki. Dengan mengikuti panduan ini, Anda bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya sambil memastikan tanaman padi Anda tumbuh sehat, subur, dan terlindungi dari hama penyakit. Semoga informasi ini bermanfaat ya, sahabat tani. Jangan ragu untuk menulis pertanyaan atau berbagi pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.
Diskusi kita akan sangat membantu teman-teman petani lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-teman Anda, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani Indonesia, maju terus pertanian kita.